Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rozinul Khalid, NIM 211030641. Prodi Perbandingan Mazhab kelas A semester 3. Jadi di video ini saya akan mm, menyampaikan tugas pembelajaran hukum perdata tentang hukum orang. Oke, pertama kita mulai dari pengertian hukum orang. Jadi hukum orang itu berasal dari terjemahan kata Personrecht dari bahasa Belanda atau personal law dari bahasa Inggris. Atau juga bisa dari tokoh, ya. Pengertian hukum orang menurut Subjekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan peraturan perihal kecakapan untuk dan memiliki hak dan kewajiban dalam untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Di hukum orang, dalam pengertian sempit adalah hukum yang mengatur orang sebagai subjek hukum. Begitu. Hukum perorangan adalah kaidah hukum yang mengatur kedudukan hukum atau status seseorang berkaitan dengan wewenang hukum dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum. Oke, kemudian kita bahas subjek hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum manusia atau orang atau person. Jadi ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Ada naturlich person, ada recht person. Pertama, naturlich person. Jadi orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun, ada pengecualian yaitu sebagai perluasan yang diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata yang mengatakan bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dianggap telah dilahirkan hidup apabila ada kepentingan bayi itu yang menghendaki. Jadi walaupun anak itu belum lahir, dapat dianggap sebagai subjek hukum. Jadi terhadap asas ini, jadi harus memenuhi syarat-syarat juga. Apa syarat-syaratnya? Sebagai berikut. Ada 3. Pertama, anak telah dibenihkan pada saat timbul kepentingan anak. 2. Anak dilahirkan pada saat dilahirkan, walaupun sekejap dan meninggal. Ketiga, ada kepentingan anak yang menghendaki bahwa anak dianggap telah lahir. Oke. Yang kedua, recht person. Jadi, atau badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat. Sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Di perbedaan tersebut, jadi secara prinsipil, jadi badan hukum itu berbeda dengan manusia pribadi. Apa perbedaannya? Perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai, akan saya uraikan berikut ini. Pertama, manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kehendak, mempunyai akal, perasaan, mempunyai kehendak dan dapat mati. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, dapat dibubarkan oleh pembentuknya. Kedua, manusia pribadi mempunyai kelaziman sehingga ia dapat kawin, dapat beranak. Sedangkan badan hukum tidak. Badan hukum nggak bisa kawin, guys. Kemudian yang ketiga, manusia pribadi dapat menjadi ahli waris. Nah, sedangkan badan hukum, ya tentu tidak. Badan hukum atau recht person ini nggak bisa jadi
ahli waris begitu. Mungkin itu aja. Selebihnya, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.